Amitofo untuk Anda semua dimanapun itu berada. Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya Shio di sini. Ya, seperti yang Anda lihat, sekarang saat ini kita sedang berada di depan altar saya, yang bisa dikatakan bersama-sama dengan berbagai macam agama. Mungkin Anda bisa lihat di sebelah kanan ada Yesus, Bunda Maria, dan ada Nabi Muhammad, ya, tulisan Nabi Muhammad mungkin, atau Allah SWT. Ya, karena saya belum bisa membaca tulisan ini, tapi saya tahu ini dari agama Islam, ya, simbolnya. Dan kenapa saya ada, selain para Buddha Bodhisattva, saya ada Yesus dan Bunda Maria? Apakah saya memuja, berdoa, menyebut agama Katolik, Kristen, dan juga Islam? Oh, tidak. Saya di sini dalam rangka hari spesial ini, bahkan yaitu Cap Go hari ini. Saya berdoa tetap kepada para Buddha Bodhisattva. Tapi karena saya sejak 2014 sudah mulai menerima konsultasi dari berbagai macam agama, dalam arti berbeda agama, misalkan dari yang beragama Kristen, Katolik, ataupun Islam secara universal, maka saya ada juga kitab suci, Alkitab, Al-Quran. Dan ini belakangan saya baru beli di tahun, bisa dibilang di tahun ini, ya, menjelang 2020-2021, tepatnya mungkin 2021 ini, tahun ini saya baru membeli Yesus dan Bunda Maria. Hanya panggilan hati saja yang semakin ke hati, ke dalam sini, sehingga saya juga ada membeli tasbihnya. Selain tasbih tentunya yang beragama Buddha, ini saya pakai untuk mengisi mantra. Jadi ini hanya simbol saja. Seperti yang mungkin orang mengatakan patung itu menyembah berhala. Bukan. Sama sekali bukan berhala yang kita sembah, bukan barang yang disembah, tetapi para Buddha Bodhisattva, Yesus, Bunda Maria, dan Allah, Nabi Muhammad. Itulah yang kita agungkan, kita hormati, kita sujud, kita hargai. Ini hanya sebuah visualisasi dan bentuk saja, seperti yang bisa Anda lihat dan temukan di sini. Ya, ada Grintara di sini. Jika Anda ada melihat atau belum pernah melihat lukisan bingkai saya, ini ada Kuan Im Pusa, ya. Kuan Im Pusa, jika semua mungkin ada yang tahu, Anda tahu jika beragama Buddha, ini Buddha, Amitofo, ya. Dan ini beliau, ini Ticang Wang Pusa, Ksitigarbha Bodhisattva. Dan ini kembali kemarin saya kenalkan, saya bisa dibilang baru pindah. Ya, baru pindah dari apartemen ke kos-kosan biasa saja, yang sederhana. Dan saya membuat video kali ini selain berkaitan dengan hari, ya, Cap Go, hari spesial ini, dimana pagi-pagi saya sudah berdoa seperti yang Anda lihat. Juga karena di YouTube ini beberapa orang ada bertanya tentang tutikung, bagaimana berdoa tutikung, apakah di kamar boleh, apakah di mana saja boleh, ya kan? Saya sudah tidak ada altar tutikung sekarang karena tutikung sudah saya berikan kepada orang tua saya titipkan ke kota, ya, di rumah orang tua saya, karena saya di sini hanya sendirian saja. Dan saya juga tidak membawa tutikung karena saya belum sewa rumah lagi, saya hanya di kosan. Namun, saya tetap menyebut mantra tutikung walaupun hanya 3 kali saat ini karena saya tidak punya altarnya. Ya, dan saya membaca mantra yang lain. Kecuali jika saya membaca mantra tutikung tetap, saya mungkin akan membaca 108 kali. Tetapi karena saya ada membaca mantra sutra yang lain, maka saya membaca mantra tutikung tetap 3 kali. Dan jika Anda lihat, ini saya menaruh altar ini, sepertinya ini adalah meja altar. Bukan, ini adalah lemari. Ya, dalam arti kosan ini mempunyai lemari tentunya. Dia memberikan lemari, fasilitas lemari. Yang lemari ini dimana saya membersihkannya sebelum saya memakainya. Saya mengelapnya memakai kain dan berkali-kali saya lap. Debu-debu semua saya hilangkan, ya. Dengan tentunya sabun, ya, dengan bersih seperti mencuci piring seperti itu. Tapi ini dengan air sabun saja yang sudah dibilas berkali-kali.
Karena saya berpikir nih untuk menaruh altar saya tidak mempunyai, dalam arti ruangan khusus lagi seperti kemarin saat di apartemen itu, sehingga saya menaruh ini di altar. Dalam arti saya membuat lemari ini menjadi sebuah altar mungil saya. Di bagian paling atas saya menaruh para Buddha Bodhisattva ini, dalam arti kalau ada urutan lemari itu yang paling atas saya taruh. Di bawahnya Anda bisa lihat ini ada buku juga ya, buku doa. Ya, dalam sini juga saya ada taruh buku doa. Anda bisa lihat ya. Ini kebetulan sekali lacinya seperti ini ya. Jadi saya ada taruh buku doa. Kalau misalkan Anda mau menaruh baju, berarti nggak ada tempat buat taruh baju, Anda boleh menaruh dalam box di bagian paling bawah dengan rapih ditutup ya, atau diratakan sehingga tidak mengganggu para Buddha Bodhisattva. Yang penting dalam keadaan bersih. Dan nyatanya saya tetap berdoa. Jadi sejak saya masih kuliah dulu di Beijing, di China, saya selalu seperti ini berdoa dalam kamar. Saya menaruh dulu tidak ada lemari seperti ini, saya menaruh di atas mungkin dekat ranjang saya, tapi saya belum terlalu ngerti waktu itu, hanya mungkin kepala saya tidak ya menghadap, dalam arti kaki saya tidak menghadap para Buddha Bodhisattva, menghadap patung itu nggak sopan. Jadi kalau bisa emang kita tidur, kita nggak ada lemari, kita taruh setidaknya di meja yang lebih tinggi atau bagaimana. Ya, atau mungkin kita cari tempat yang memang bisa pas untuk menaruh 1-2 patung, setidaknya untuk berdoa. Kita boleh berdoa di atas ranjang sebagai seolah seperti itu adalah bantal untuk kita berdoa ya, bukan bantal buat tidur ya. Tapi jika Anda menemukan bantal di wihara itu yang buat alas kaki aja, tapi bukan buat alas kaki sebenarnya untuk bersujud. Nah, itu anggaplah kasur itu seperti itu, asal kasurnya bersih, tidak ada bantal-bantal dipinggirkan dulu lalu kita berdoa. Dan fokus kepada para Buddha Bodhisattva. Itu yang saya jalankan dulu di Beijing. Ya, waktu saya masih berada di Beijing dulu, saya sering berdoa. Karena saya hanya tinggal di kamar kos, saya tidak ada apartemen atau mungkin menyewa rumah. Karena saya masih dibiayai oleh orang tua, saya menghemat uang orang tua saya. Dan saya juga tidak mau bertujuan ya menghabis-habiskan uang, tapi saya juga nggak mau lupa kepada para Buddha Bodhisattva. Saya ingin berdoa tetap tiap hari, pagi dan malam. Jadi pada saat di Beijing itu, saya waktu habis tamat SMA, saya tetap berdoa dengan lebih baik lagi. Ya mungkin dulu saya lebih jarang berdoa, saya membuat altar mungil sendiri, tapi mungkin hanya apa adanya karena saya tidak ada yang namanya ya tempat seperti itu, lemari atau bahkan. Dan belakangan saya mulai keluar ide-ide itu dari anggap saja petunjuk dari para Buddha Bodhisattva. Saya bisa taruh di lemari paling atas, saya bisa menata dengan baik. Saat saya di Singapura juga saya menaruhnya. Saya selalu mencari tempat jika saya hanya punya tempat kosan yang berada dalam kamar seperti itu. Dan saya menjaga keadaan sekitar. Dan kalau bisa kamar ini jangan dipakai untuk maaf ya berbuat hubungan suami istri, kecuali Anda mau menaruh lemari ini di luar. Ya, jangan melakukan perbuatan asusila atau melanggar hal seperti itu yang tanpa izin para Buddha Bodhisattva tentunya. Walaupun Anda menaruhnya di dalam kamar ya. Jadi semua pertanyaan yang ada mungkin beberapa orang bertanya di YouTube saya, silahkan Anda boleh merenungkan kembali sesuai kebijaksanaan Anda masing-masing. Saya tidak pernah melarang siapapun dan para Buddha Bodhisattva saya jamin, saya yakin termasuk Titikung akan sangat senang juga jika manusia mau menyebut nama para Buddha Bodhisattva, terutama di Capgo, Cai Capgo dan setiap harinya ini. Ya, dimanapun Anda berada tidak masalah, di kamar dimanapun Anda tidak punya altar, Anda boleh membuat itu dalam bentuk bingkai. Ya, Titikung boleh, Anda boleh menaruhnya, tapi yakinkan tidak ada maaf ya baju-baju dalam yang bertebaran dan tidak ada kotoran-kotoran yang berantakan sekitar kamar Anda, dirapihkan dengan rapi. Seperti saat saya pindah ke kamar ini, saya tata dengan rapi. Saya bersihkan sekitar dan lemari ini harus bersih. Ya kan, terutama alas-alas ini bersih. Semua menaruh ini menghormat bersih dan kita harus membersihkan patungnya dengan air wangi, dalam arti mungkin tisu basah yang tidak mengandung alkohol. Dilap dulu patungnya setiap pindahan. Boleh ditaruh ya seperti ini. Dan ternyata selama di Beijing saya dilindungi oleh para Buddha Bodhisattva. Saya bisa lulus, tamat kuliah dengan segala mukjizat yang ada karena saya setiap hari berdoa. Ya, walaupun saya belum punya lemari yang bisa ditutup kayak begini, kok ini ada lemari yang bisa ditutup, ini bisa ditutup sehingga nggak mengganggu para Buddha Bodhisattva, tetap seperti sakral ya, seperti suci ya, dalam arti dimanapun para Buddha Bodhisattva, sesungguhnya hati kita lah manusia yang tulus dan suci, itulah tujuan kita yang baik, inilah yang para Buddha Bodhisattva lihat ya. Para Buddha Bodhisattva yang Yesus, Bunda Maria semua lihat. Jika Anda ada mempunyai juga ya
seperti ini tulisan Nabi Muhammad SAW ya, ataupun Allah SWT apapun itu ya, atau foto-foto Nabi Muhammad apapun itu semuanya, termasuk Yesus Bunda Maria, tolong saran saya sama agama apapun itu, jangan menaruhnya dalam kamar yang bisa kelihatan. Maaf ya, Anda maaf ya sedang berhubungan suami istri atau apapun itu, hal-hal asusila atau hal-hal yang berbau hubungan sex ya, seperti itu, sex seperti itu jangan dilakukan di hadapan Yesus Bunda Maria ataupun di hadapan para Buddha Bodhisattva, kan itu pelanggaran paling besar ya. Nanti Anda bisa dapat hukuman ya, termasuk di hadapan tulisan ya Muslim atau agama Islam seperti ini. Karena saya pernah menerima konsul juga dari seorang beragama Islam ya, dan dia mempunyai keluarga cukup berantakan. Awalnya dia baik-baik saja, dia seperti orang ya dulunya pesantren ya, seperti ustadz seperti itu. Tapi belakangan pas menikah dia mengalami hal yang menyedihkan. Dia ribut dengan keluarga dia dan hampir saja mereka seperti mau cerai ya. Suaminya juga jadi dirasukin sama genderuwo, sama setan. Lalu saya kemudian datang ke rumah dia. Saya melihat ternyata dia menaruh bingkai ya Nabi Muhammad ya, kurang lebih bingkai Allah SWT. Saya nggak tahu ini bingkai Allah SWT atau Nabi Muhammad, karena saya maaf ya, saya tidak mempelajari Muslim dengan benar-benar seperti beragama Islam. Tapi saya tahu ini adalah hal yang suci ya. Jadi dalam artian bingkai seperti ini, tulisan-tulisan seperti ini, Anda juga harus menghormatinya karena adalah simbol dari agama Islam juga. Jadi saya menyarankan kepada orang itu jangan menaruhnya, apalagi menghadap kaki kita menghadap ke arah bingkai atau ke arah patung-patung yang suci ini. Jangan. Ya jangan, walaupun hanya bingkai tapi dalamnya bisa diisi hawa positif. Ya hawa negatif tergantung diri kita masing-masing. Energi positif bisa diisi setan atau makhluk halus ataupun roh malaikat, semua apapun itu tergantung Anda. Ya, jika ingin diisi malaikat dan lain-lain tolong diperhatikan. Jadi saya bilang sama dia jangan taruh dekat kaki situ, dan jangan taruh di kamar ini, taruh di ruang tamu. Ya dipisahkan dari ranjang yang Anda ada berhubungan seperti itu, walaupun dia mungkin hanya punya rumah petakan saja. Tapi izin dulu dan jauhkan ya. Jangan terlalu dekat dengan yang di atas kakinya. Jangan berada dalam kamar situ kalau memang berupa bingkai ini dan harus dipajang seperti ini. Kecuali Anda punya seperti ini lemari yang bisa ditutup dan lain-lain. Itu pun kalau bisa ditaruh di ruang tamu. Kalau Anda ada kayak rumah petakan kan ada bagian yang dipisah, disekat. Nah itu di luarnya saja. Nggak apa-apa ya kalau dalam masih mau berhubungan sama istri. Tidak apa-apa, yang penting resmi ya, bukan asusila. Asusila tetap pelanggaran ya dimanapun itu. Ya pelecehan apapun itu yang nggak benar jangan dilakukan di hadapan Bodhisattva. Karena hukumannya keluarganya jadi malah berantakan, rumah tangga bisa cerai. Jadi saya menyarankan ya jangan. Gak lama memang dia mendengarkan. Saya berusaha mencoba mengatur letak-letak itu berdasarkan hati petunjuk dari tentunya melalui para Buddha Bodhisattva, juga melalui saya, dan hubungan dengan Nabi Muhammad tentunya dengan Allah ya. Akhirnya saya bisa menyusun altar atau ya bisa menaruh bingkai dia tepatnya di mana, dan syukurlah akhirnya keluarga itu tidak jadi cerai. Sekarang bahkan sudah punya anak dan dia sudah tidak lagi ya ribut-ributan. Yang saya tahu kabar terakhirnya adalah seperti itu. Mereka juga baik-baik saja karena sholat tiap hari dalam arti 5 waktu. Saya senang mendengarnya mereka berbahagia. Ya jadi berhati-hati bagi Anda siapapun itu yang mempunyai altar, ingin buat altar silahkan dimanapun itu. Tapi ingat, jagalah ya benda-benda suci ini seperti lagi Anda menjaga diri Anda sendiri dengan baik. Itu saja. Jadi bagi Anda tadi pertanyaan-pertanyaan, apakah boleh membaca tutikung ya, mantra tutikung? Silahkan, mantra apapun itu dimanapun kita berada boleh membaca. Jika Anda sakit di ranjang pun boleh membaca, ya tiduran pun boleh membaca. Tapi yakinkan kalau Anda sudah bisa bergerak. Oke, tidak apa membaca bukan berarti Anda belum bisa gigi, nggak boleh baca. Tidak apa-apa kalau Anda memang sakit, tidak bisa bergerak bukan berarti Anda tidak boleh membaca. Tidak ada peraturan seperti itu di agama Buddha. Sesungguhnya di hadapan para Bodhisattva itu tidak benar ya. Karena para Bodhisattva selalu datang di saat kita membutuhkan. Bahkan bagi agama apapun yang berbeda, para Bodhisattva selalu membantu. Seperti Kuan Im membantu teman saya dulu yang dulu pernah saya kenal masa lampau ya. Orang kenal saya di masa lalu, dia membantu yang beragama. Dalam arti adalah Kuan Im membantu orang itu, yaitu dia yang beragama Kristen ya. Jadi tidak ada masalah karena saat itu orang itu menyebut nama Kuan Im pada beragama Kristen. Waktu itu lagi naik motor ya, seingat saya ceritanya. Dan dia yang bercerita sendiri ya, dia merasakan mujizat itu, dia gak jadi kecelakaan, dia jadi seperti ada yang bantu. Jadi maha kuasa ya, maha pengasih penyayang sungguhnya. Semua agama itu sangatlah baik dan suci ya. Jadi kita harus menjaga semua ini. Silakan Anda membaca dimanapun tuh silahkan.
Anda membuat ruang sendiri, altar kecil mungil, silahkan. Mau pakai bingkai, ya Anda boleh download itu internet, gambar-gambar yang Anda suka, Anda boleh. Tapi isilah doa, ya isilah dengan yang baik, hal positif. Itu saja pesan dari saya. Silahkan Anda melakukan apapun itu, yang penting baik. Dan jaga keadaan kondisi kamar Anda bersih. Itu saja, dipel, disapu, ya atau dipel, setidaknya pokoknya jangan kotor. Jauhkan dari makan makanan yang berbau, maaf ya, berbau hewani, daging. Ya kalau Anda masih bisa makan begituan, dalam arti adalah belum vegetarian, silakan makanlah di luar, jangan di depan altar, jangan di depan para Buddha Bodhisattva, terutama Cai Capgo ini. Kalau bisa ya bagi Anda yang belum vegetarian, boleh dicoba vegetarian, tidak ada salahnya. Saya pun mulai vegetarian 2014, dulu saya juga nggak vegetarian ya. Tapi kembali lagi ke diri Anda masing-masing, bagaimana mendengarkan semua ini. Jangan lupa ini air diisi, diganti setiap hari. Ya hari ini saya belum membeli buah, tidak apa-apa ya. Saya belum memasang dupa, tidak apa-apa. Nanti hari ini kalau bisa malam kita boleh pasang sehari sekali kalau di kamar kayak gini. Kebetulan saya ada es house di sini, jadi saya membuka ini pada saat doa. Saya ada pasang dupa kecil yang nggak terlalu tinggi, lalu saya tatakin, alasin pakai tisu supaya nggak kotor sekitarnya. Lalu abis itu saya angkat kembali dupa-dupanya supaya nggak kotor ya. Ini dirapikan. Kalau Anda mau masang silakan. Dalam kamar bukan berarti adalah nggak boleh pasang, boleh, tapi jangan tiap hari kalau bisa ya. Karena dalam kamar nanti Anda sendiri nggak bisa napas karena ada asap-asap ya. Itu aja. Kalau Anda merasa nggak apa-apa ya silahkan. Tapi kalau misalkan Anda merasa takut sesak napas ya jangan. Ya cukup Cai Capgo saja atau tertentu, karena para bodhisattva tetap akan hadir. Saya yakin itu para bodhisattva akan hadir ke hadapan Anda. Hanya Anda tidak bisa melihatnya ya, ke hati Anda. Karena para bodhisattva ada di hati Anda. Walaupun Anda tidak memakai dupa, tapi kalau bisa dikasih air ya, air suci. Dalam arti Anda boleh buat diri Anda sendiri, taruh air buat Anda minum tiap hari, atau yang pasti air ini harus diganti dengan air putih ya. Tidak perlu teh ya, air putih saja. Inilah saya lakukan tiap hari. Tapi dulu waktu saya masih di Beijing kuliah, saya nggak pakai air beginian. Dalam arti saya belum bisa beli-beli beginian ya, beli-beli gelas belum. Saya hanya berdoa, tapi tetap para bodhisattva mendengarkan doa saya. Nyatanya saya berhasil lulus dengan nilai yang baik. Saya banyak dibantu, diberkati, mujizat-mujizat yang akan saya bagikan nanti mungkin di YouTube selanjutnya ya. Jadi sekali lagi itu saja saya mau bilang. Silakan ya jawaban-jawaban saya sekali lagi. Baca tutikung, sebutlah, silakan. Ya walaupun gak punya altarnya, gak taruh tutikung di lantai, di atas tanah, di alas siapa, gak apa-apa. Karena saya sampai sekarang masih menyebut mantra tutikung juga. Namun ya samanto saya masih ada baca ya. Om Tutuluti Wei Sapohe, semua saya baca ya. Semua saya baca, semuanya ya, termasuk Kuan Yin Pusat, semuanya ya, semuanya tetap dibaca. Boleh 3 kali, boleh 8 kali keyakinan Anda. Tapi bayangkan, fokus kepada tutikung, fokus kepada setiap mantra yang Anda sebutkan itu. Contoh Kuan Im, sebut mantra Kuan Im, fokus kepada Kuan Im. Sebut mantra Kuan Kung, sebut kepada ya, fokus kepada Kuan Kung. Ti Chang Wang, fokus kepada Ti Chang Wang. Tutikung, fokus kepada tutikung. Tetap akan ada para bodhisattva yang mendengar ya. Itu saja, yang penting hati kita. Oke, mudah-mudahan video saya ini sudah cukup menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan beberapa Anda ya. Dan juga semoga Anda berbahagia dimanapun itu berada. Sekali lagi semua kembali ke kebijaksanaan kita masing-masing dalam melihat, dalam mendengar semua apapun yang ada di dunia ini. Banyak-banyaklah kita berdoa, bukan cuma bermeditasi saja, tapi isilah dulu dengan doa baru bermeditasi, karena itu akan membantu proses meditasi Anda ya, sehingga Anda tidak diganggu oleh para makhluk halus yang belum bertobat, yang ingin mengganggu Anda, ingin menjerumuskan Anda. Tanpa para bantuan dari, dalam arti bantuan dari para Buddha Bodhisattva, makhluk-makhluk itu tidak akan bisa diatasi oleh manusia biasa. Ya sekalipun Anda merasa Anda adalah manusia supernatural atau manusia yang punya kemampuan tinggi, tetap Anda butuh sesungguhnya para Buddha, pada Bodhisattva ya. Dan segala kerendahan hati kita tentunya, kita tetap butuh malaikat, kita tetap butuh Nabi Muhammad, kita tetap butuh semua itu. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi jangan salah paham, saya tetap membaca mantra agama Buddha tentunya. Hanya ini sebuah simbol saja saya taruh di pinggir. Bukan berarti saya membaca Alkitab juga di sini, tidak. Saya hanya punya Alkitab dan Al-Quran sini, tapi saya tidak membacanya ya. Saya tidak membacanya. Saya tetap setiap hari pagi dan malam sekarang ini saya membaca
Ya, subuh jam 5-an saya membaca, sampai malam juga sore ada membaca mantra, ya tapecho semuanya saya baca, banyak ya, mantra-mantra sutra saya baca, semua tetap agama Buddha, ya, tetap agama Buddha. Termasuk parita, doa Theravada juga saya ada baca, ya. Ada baca walaupun gak banyak ya, mungkin cuma 1 seperti itu, tapi sisanya adalah ya dalam arti adalah agama Buddha juga tentunya, tapi berbahasa Mandarin maksud saya. Ya, tetap agama Buddha fokusnya pada saya berdoa, tapi saya mengucapkan salam, ya salam selalu kepada Kuan Im, kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Saya mengucapkan salam saja kepada Nabi Muhammad juga setelah saya berdoa pelimpahan jasa, saya ada menyebutkan saja sebagai hormat saya saja. Tapi di sini tetap kepada kita beragama Buddha. Saya di sini bukan berarti adalah saya mempunyai 3 agama, bukan. Karena saya menerima konsul saja. Tapi bagi Anda yang bukan beragama, dalam arti bukan beragama Kristen, ya tidak usah memajang gitu, kecuali Anda memang seperti saya, Anda secara universal dan ada menerima konsul beragama lain. Silahkan ya, ini bukan pelanggaran ya, karena ini ternyata membantu mereka pada saat saya terapi. Ternyata mereka ada dibantu, nyatanya pada saat kemarin ada yang konsul ke tempat saya ini, sudah ada yang konsul, mereka dibantu, mereka mendapat petunjuk dan mereka berbahagia ya. Yang beragama Islam juga ada yang konsul, dalam arti kemarin ini ada ya, dan saya ada menaruh seperti ini tentu membantu ya, membantu mereka juga. Tapi bagi Anda yang tidak merasa menerima konsul beragama lain dan mungkin Anda bukan beragama itu juga, tetaplah kalau Anda agak beragama Buddha tapi Anda tidak menerima konsul dan lain, ya berarti Anda mempunyai altar yang berhubungan agama Buddha saja. Nggak perlu sampai kayak saya ada patung dan bingkai ini. Itu saran saya supaya Anda bisa fokus kepada agama Anda ya, tidak berpecah belah. Karena kalau saya memang tetap fokus, karena ini hanya simbol saja dari agama lain. Saya tidak pernah terpecah belah saat berdoa saya untuk membayangkan Yesus dan lain-lain pada saat berdoa, tidak. Hanya pada saat pelimpahan jasa saya mengucapkan salam saja. Jadi bagi Anda itu saja saran dari saya. Boleh didengar, boleh tidak, tergantung pendapat Anda masing-masing, pikiran Anda masing-masing, kembali ke kebiasaan Anda masing-masing. Saya di sini hanya sharing dan bertujuan baik ya. Termasuk para Buddha Bodhisattva juga bertujuan baik kepada kita semua yang ada di dunia ini. Saya pun saat membuat video ini, sebelum membuat saya izin dulu kepada Yang Maha Kuasa agar saya bisa ya membuat video ini dengan baik dan sesuai atas izin para Buddha Bodhisattva tentunya, karena saya nggak boleh sembarangan main foto, main video tanpa izin Bodhisattva, karena kita menghargai Yang Maha Kuasa juga. Itu yang saya anggap seperti itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga Anda berbahagia berada. Semoga ada hikmah positif yang bisa diambil dari video ini dan setiap video saya di YouTube ini. Semoga Anda berbahagia dimanapun itu berada. Amitofo. Namo Buddhaya. Amitofo.